Banyak kan yang diuntungkan nih dari Ya work from tergantung home, dia kerjanya di mana. Kalau kerjanya di kantor ya kan individu doang kerja bisa. Sekarang kalau dikerja di restoran mau masak dari rumah itu. Halo Sobat Bujangs, balik lagi bersama kami di Kongko Bujang Ribon. Bersama saya Bujang Bewok, Bujang santuy, Bujang ini bujang bijak. Bujang Akik. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan Tonton sampai habis. Oke. so So, kita ini kan penduduk Jakarta kan, Ya, masih ibu kota nggak sih Jakarta? ada yang bilang masih, Masih. ada yang bilang secara administratif masih Udah. belum. Masih belum pindah. Ibu kota belum pindah, Karena masih dalam proses pembangunan. belum selesai. Belum selesai. Tahu, Jauh katanya- udah selesai. Mas, Katanya tapi nanti siap-siap aja kalau status ibu kota Jakarta dipindahkan, nanti kemungkinannya berubah menjadi daerah khusus Jakarta. DKJ. DKJ, daerah khusus Jakarta. Tapi pusat ekonomi masih di sini kan. Pusat ekonomi, bisnis, Bisnis, hiburan, sedikit pemerintahan mungkin masih di sedikit Jakarta. ada masih. Oke, kita langsung ke Oke, jadi materi. kita kan penduduk Jakarta kan. Ya. Bentar lagi pilkada. Jakarta. pilkadal. Nah, Eh, paslon-paslon ini menawarkan nih biasa ya, ya. menawarkan program-program buat penduduk Jakarta. Hmm, Biasalah biar suaranya banyak. Nah, Ya. kita sih mau nyoba bahas nih strategi 3 paslon jaga kesehatan mental di warga Jakarta. Oke. Kita pilih Oke. kesehatan mental karena kita semua nih ODS ya. Ya. Kita kan pengobatan kan. Yang Mental health Ya. issue. ya. Nah, gue baca dulu ya. 3 calon gubernur cagup DKI Jakarta, 1 Pramono Anung Rano, Hmm. 2 Ridwan Kamil Suswono, dan 3 Dharma Pongrekun Kunwardana. Nomornya nggak berurutan tuh ya. Iya, nggak boleh. Memaparkan solusi mereka untuk menangani masalah kesehatan mental yang semakin meningkat di Jakarta, khususnya di kalangan Gen Z. Dalam acara POV on stage yang digelar pada hari kemarin, ketiga kandidat menawarkan pendekatan berbeda untuk meningkatkan layanan kesehatan mental warga Jakarta. Mulai dari aplikasi curhat, work from everywhere, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hujan nih secara kasar aja, secara awam nih. Ya. Mobil siapa nih? Belum ada. Belum ada. Ada gambaran. Belum ada gambaran. Belum. Belum ada gambaran. Nanti pas tunggu di bilik aja. Di bilik aja. Di bilik suara baru Tapi kita kita. harus mengevaluasi diri kita dong. Kita Iya, harus form ibaratnya kita. gini. Mungkin ada yang dia terang-terangan mendukung paslon, tapi mungkin kita juga punya hak untuk merahasiakan atau netral gitu Ya, ya. kalian beli merahasiakan ya. Merahasiakan. Seperti Oke, Ruber oke. lah. Uber Ya, pemilu aja langsung ya. Ya. bebas rahasia. Lanjut ya. Lanjut. Ini yang pertama nih, aplikasi curhat gagasan Ridwan Kamil. Cagup DKI Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil akan membuat aplikasi curhat bagi warga Jakarta apabila terpilih menjadi gubernur dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Menurutnya, negara harus menjadi teman bagi masyarakat untuk mengurangi kasus kesehatan mental yang kini marak terjadi melalui aplikasi curhat. Nah, Bujang, kasus kesehatan mental yang kalian ketahui apa aja nih? Kasus kesehatan mental. Banyak. Apa? Coba. Mungkin kecemasan juga ya mungkin yang dimaksud ya kali ya. Anxiety. Tapi Anxiety. mungkin apakah kalau kita melihat Ridwan Kamil ini masih menyasar gangguan jiwa yang masih spektrumnya itu ringan? Mungkin. Mungkin ya, karena kalau misalnya sudah ke arah yang sedang atau yang berat, tetap saja harus dikonsul, Itu udah urusan dirujuk. ke psikiater ya. Sama Mungkin- tim-tim yang lain. Nah, yang kalau tahu ini programnya seperti apa sih? Nanti kita bahas. Nanti Ini kita salah bahas. satunya aplikasi curhat. Nah, itu Curhat. Berarti pakai aplikasi nanti dibikin aplikasi. Nah, efektif sih kalau aplikasi. Kurang Aplikasi Nggak efektif. Nggak efektif. Aplikasi butuh kuota Nah. itu butuh duit. Ya, Masalahnya di Jakarta ini tidak semuanya orang yang mempunyai kuota yang banyak, iya. ya kan? Sebenarnya tetap harus ada sentuhan manusianya. Iyalah. Ya jadi harus interaksi langsung. Interaksi Nggak- langsung. nggak- Psikiater. nggak bisa Nah, kesehatan gini, sekarang mental itu masalahnya harus gini, lewat kita- aplikasi doang. Yang pendekatan aplikasi mungkin kalau untuk yang generasi baby boomer ke atas, Boomer. yang sekarang usianya 60, 70, pasti mereka mengandalkan anak-anaknya atau cucu-cucunya untuk mengakses aplikasi itu. Negara jadi teman dari warga. Kita akan hadirkan apps curhat karena orang Jakarta punya mobile phone semua, sehingga bisa curhat sambil rebahan, sambil jalan, itu jelas Ridwan Kamil. Ridwan menyebutkan aplikasi tersebut nantinya akan menyediakan ahli kesehatan mental
seperti psikolog hingga ustadz yang dapat mendengarkan keluhan warga. Kita hadirkan namanya mobile curhat. Di dalamnya ada psikolog, Mobil, psikiater, Mobil. mobil ya. Telepon ini Mobil maksudnya. curhat ya. Mobil ini. Mobil, Ini bukan enggak mobile itu Mobile. kayak Bergerak, handphone. gitu. Handphone, kalau mobile handphone. Tapi kalau mobil baru Mobil. Nanti mobil. nanti Di kita dalamnya ada kita- psikolog, psikiater, ustadz dan yang speknya waktu psikolog. kemarin nanti kita minta konfirmasi ulang aja apakah benar ini mobil atau mobile. Nanti Nah, kita minta. Bujang, ada ustadz disebutkan nih. Hmm. Ada relevansinya nggak sih dengan kesehatan mental ustadz ini? Menurut Bujang program ini kayak gimana? Bisa. Ustadz Ustadz ada relevansinya nggak dengan kesehatan mental? bisa. Dia terapi religius mungkin. Terapi religi, Iya, terapi religius, terapi agama gitu. pendekatan Kayak agama. pendekatan agama. Tapi tetap pendekatan agama nggak bisa disamaratakan. Jadi tetap harus pendekatannya itu dia harus punya keunikan. Jadi Menurut lo harus di training nggak nih ustadz ini? kayaknya harus di training, Training dulu ya? disertifikasi kalau perlu iya. biar nanti dia juga dapat trust-nya itu baik di hadapan konsumen, di hadapan orang dengan gangguan jiwa misalnya. Karena kan ada teman-teman yang ODGJ pun juga ketika dikasih masuk materi agama bukannya tambah baik malah tambah Sakit. kacau. Itu kita harus memperhatikan itu juga. Jadi menurut gua ustadz itu nomor 2 ya. Kalau- Nomor 1 psikolog dulu, psikiater, psikolog. klinis. Ya, kalau terapi agama tuh paling kita pendekatan untuk ibadah gitu. Ibadah kemungkinan kalau terapi agama religius tuh. Ya Ya, mungkin kayak sholat, zikir, baca iya, Quran gitu. dan itu juga secukupnya doang gitu. Dalam batas-batas secukupnya gitu. Gitu Jadi pendekatan. Tapi lebih bagus sih yang pertama itu pendekatannya itu harus psikiater atau psikolog. memang. Udah Bukan stabil baru Udah stabil, pendekatan baru, ke ustad. iya. Kalau wahamnya agamanya masih kenceng, ya kan? Oh. Melakukan pendekatan agama, gue yakin itu wahamnya makin jadi. Makin Wah, jadi. iya. Emang makin jadi. Iya Bahayanya gitu. itu ya. Harus stabil dulu ini Stabil orangnya. dulu, iya. Penyintas kesehatan gangguan mentalnya dia harus stabil dulu. Nah, baru stabil baru dia bisa Ada pendekatan. terapi spiritual agama gitu. Tapi kalau itu kan mungkin bisa dijelasin dulu. waham itu adalah keyakinan yang salah yang dibenarkan oleh Si penderita, walaupun orang-orang sekitar, keluarga, teman sudah memberikan faktanya bahwa itu tidak salah, benar. tidak benar. ini kan masih taraf depresi kan yang dibahas Ya, kan, mungkin depresi. ini masih ringan-ringan. Masih ringan-ringan. Ridwan Ini kan- Kamil menyasarnya mereka yang ABG gitu Ya masih ya. depresi, masih Nggak stres, kayak masih kita yang udah parah ya. iya. Udah berat kasusnya. Enggak, kalau bisa sih menyasar semuanya sih. Ya, Nah, mungkin iya, pelan-pelan kita ya. kita nggak bisa menyasar yang ringan-ringan dulu nih, yang berat-berat kan agak Jadi sulit nih. Kalau semua- bisa semuanya itu semua harus spektrum merasakan, itu harus dapat. Ya ada Enggak. pengkotak-pengkotakannya dong. Kalau nggak ada pengkotak-pengkotakannya kita tapi nggak. tetap enggak. gini, masalahnya gini. Masalahnya orang yang ada di dalam mobil curhat itu kan tadi disebutkan ada psikiater, Ustaz. ada psikolog. Ini mobil apa mobile nih? Mas? Nah, Mobil. itu dia nih kita butuh konfirmasi ulang Iya. nih. Menurut gua mobil ini Mobil. nih. Kalau menurut gue mobile Mobile tadi udah yang pertama soalnya. aplikasi. Nah, Iya. kalau mobil itu Berarti katanya mobil kan, ya, kita bahas mobil mobil, ya. nih. katanya mobil itu berhenti di spot daerah Misalnya mana. di lapangan Memang sih. mall ya, parkiran Mall mall, yang parkiran Kalau- produk gitu. Kalau jadi dia mobil sih memberikan kurang efektif kalau gratisan. gua. Jadi masalah nggak sih? Maksudnya kayak antrian jadi. Iya, mobil itu masalah. Iya. Sekarang kalau mobil berarti butuh mobil. Nah, Terus kita ini konseling ini nih, misalkan hari ini gue sama psikolog Budi, besok sama psikolog yang Aris gitu, ya beda. Kita harus tetap sama. Sekarang Ya, kalau mungkin psikolognya gonta-ganti, itu bisa disiasati, dimasukin data, ya tetap aja Iya, beda. guys. Pendekatannya itu beda. dimasukin Psikolog database. juga gitu cocok-cocokan. Iya. Ya. Saya deh kata gue lebih baik optimalkan di puskesmas kecamatan. Sama Kecamatan gue rumah ini sakit. belum ada psikolognya gitu. Enggak, mau Ridwan Kamil tuh sembari kita pulang kerja gitu loh, curhat. Ini curhat loh ininya loh. iya tapi Intinya kalau curhat. Iya, Ridwan kalau ada Kamil efektif. Ridwan Kamil mau menghadirkan teman curhat bagi warga Jakarta. Sekarang orang curhat tuh temennya di sosmed. Ya, di, emang. Lanjut dulu deh, Lanjut lanjut dulu. dulu. Gak boleh melebar ini soalnya. Nih, langkah tersebut mungkin tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah tuh. Oh. Namun setidaknya negara ikut andil dalam menangani masalah yang dialami warganya. Apakah akan menyelesaikan masalah? Belum tentu, tapi minimal negara tidak cuek terhadap yang namanya stresnya warga. Dengan didengerin aja 50% perasaan masalah kan sudah selesai ucapnya.
Yang kedua nih, work Ya. from everywhere Pramono. Ya, Cagup DKI Jakarta nomor 3, nomor urut 3, Ya. Pramono Anung menyebutkan kemudahan dalam bekerja merupakan salah satu langkah dalam menangani masalah kesehatan mental. Kemudahan untuk bekerja. Ya. Saya sudah menerapkan di kantor saya yang namanya work from everywhere. Bisa bekerja dari mana saja sehingga sedemikian di kantor saya. Anak-anak Gen Z tidak stres. Mereka bangga dengan pemimpinnya waktu terlalu. Nah, masukan apa nih Bujang yang bisa Bujang berikan terhadap penawaran solusi ini? Banyak kan yang diuntungkan nih dari Ya work from tergantung everywhere? dia kerjanya di mana. Kalau kerjanya di kantor ya kan individu doang kerja bisa. Sekarang kalau dia kerja di restoran mau masak dari rumah itu. Kalau dia jadi chef gitu. Enggak, Aris. Enggak, ini kan di kantor. Iya kagak efektif. Hanya orang yang kerja di kantor kan kerja itu kan ada yang teamwork, ada yang individu gitu. Nah, terus juga Kayak di bidang F&B. F&B kagak bisa kayak begini. Teamwork bisa pakai Zoom loh. enggak masalahnya F&B. gini. FNB. Oke, F&B. bener, nggak Misalkan masuk, jadi nggak- waiter nih. nggak mungkin, Enggak, nggak gue mungkin. belajar dari rumah Itu nggak nggak bisa. mungkin. Nggak semua pekerjaan Nah, itu masuk bidang pekerjaan. pakai work from anywhere. Nggak bisa semuanya. Karena Jelas, ada jelas. yang bersifat teknis, secara langsung harus dikerjakan tanpa sentuhan laptop Ya. misalnya. Iya. Nah, terus kalaupun misalnya dilakukan, apakah pemerintah daerah Jakarta mau menanggung biaya pembelian laptop, internet, Kuota. buat kuota Iya. buat orang-orangnya? Gitu. Kemungkinan besar Pak Pramono udah ngasih nih kuotanya, dikasih kuotanya misalnya seminggu 100 giga. Nah sekarang permasalahannya bagaimana orang yang tidak bekerja di kantor. Nah, Nah, itu tuh, ayo. Nggak semua, Aris. Nggak semua bidang pekerjaan bisa dengan work from everywhere. Kalau saran sebenarnya gue sih, gini. saran gue untuk Pramono Anung itu dia itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah lapangan Buat- pekerjaan juga itu harus ada batas usia, harus Iya. good looking, Nah, harus fresh pendidikan. graduate. Tuh. Khusus Ya, gitu. disabilitas itu yang disuarakan itu sebenarnya seharusnya itu. Sebenarnya kan dia bikin work from anywhere ini karena ada pandemi COVID. Ya, kita harus tahu dulu nih akar persoalannya apa dulu. Dia bikin WFA karena waktu itu ada pandemi COVID yang kita nggak bisa keluar gitu kan, ada pembatasan sosial dan lain sebagainya. Kayak gini, Nah, dia sih Pramono ini Pak Pramono menawarkan kemudahan untuk bekerja biar nggak kena macet bikin stres. Sekarang masalahnya Ari Bujang Aki merasa ini nggak fair buat ODS. Emang nggak fair, nggak semua orang bisa kerja di rumah. Ya, nggak Kita udah ngasih bukti. Bukan nggak fair Gitu. buat ODS. Arif berpikir ini nggak fair buat ODS. yang lain. Di tempat kerja yang lain. Tempat kerja lain. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang dia mau cuti 3 minggu nih dari psikiater. Dia kerja jadi tukang masak gitu, jadi cook gitu. Bisa dapat Bisa duit nggak juga. Nggak bisa. atau gini, kita nggak usah jauh-jauh. Kegiatan kita syuting. Apakah kegiatan kita syuting ini langsung kita setorkan ke Zoom meeting gitu? Kan nggak bisa. Ada pengeditan, udah. Ada editan, ada ini. Nggak bisa dibilang work from anywhere. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu hanya orang yang kerja di kantor. Nah, Iya. seperti yang kita lihat tadi tuh, yang kita training tuh. Karena namanya kerja ada teamwork, ada yang individu. Tapi bangsa Gitu. Indonesia Memang ini untuk jenis pekerjaan yang tidak memerlukan Mobilitas. bukan mobilitas, teknisnya tuh Teknis. nggak, ya restoran jelas nggak bisa, work Nggak from bisa. everywhere jelas, tapi menurut kayak gua PPSU jelas nggak bisa, Ya nggak bisa. hotel nggak bisa, ya memang Nggak. yang bisa pun banyak. tapi Pekerjaan kebanyakan kepemerintahan, PSN, kalau bisa di bisnis batu bara, nikel, pertambangan, yang stay di kantor tuh bisa mulai sekarang bisa dari rumah. Tapi gua- Maksudnya Pak Pramono seperti itu. Selain solusi work from everywhere, Pramono juga menyatakan akan mengadakan konseling 24 jam. Kita tahu Gen Z dan milenial menghabiskan waktu 3,5 jam di depan laptop. Maka untuk itu pemimpin Jakarta harus mempunyai terobosan. Salah satunya adalah dilakukan konseling dengan melalui curhat dari mana-mana selama 24 jam. hampir sama. Ia menyebut konseling 24 jam ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga terdapat saluran bagi Gen Z untuk menjualkan wisatanya. Apakah mungkin psikiater siap sedia 24 jam, Bujang? Sementara kita tahu belum banyak jumlah psikiater di Jakarta. Nggak efektif itu mah. Ketimbang curhat, aduh mendingan ada psikolog. Nah, itu datang tuh ke RW tuh, ke tempat-tempat Dan- sosialisasi. dan- Kita di puskesmas ada psikolog loh bagi yang mau ini bla 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 Dan bla bla kalau gitu. bisa, Gampang. psikolog klinis itu masuk ke
BPJS kesehatan. Nah, gitu. Tapi kalau Gua begitu waktu itu terakhir cuma 30.000 konseling. Lebih Di puskesmas rahasia Itu kecamatan. kan lagi, itu pakai untuk mobile. untuk yang punya iuran BPJS kesehatan istilahnya kan. Maksudnya Iya, karena memang belum di belum cover. di cover. Jadi iya. gua waktu itu pernah konseling di Ah. psikolog di puskesmas kecamatan itu Ah. cuma ngeluarin 30.000. 30.000. lebih rahasia lagi ke mobile. Kalau ke situ masih ketahuan kan, kalau itu bisa diakses pakai handphone atau pakai apa, kita sembari duduk, sembari apa, kita tentunya udah terakses bisa dapat solusi atau apa gitu. Oke. Di mobile juga harus sering disaring gitu Iya, aja. di Karena ada filter. orang-orang yang gabut, iseng-iseng Iya. ya kan gitu. Di filter. Jangankan itu grup KPSI aja banyak orang-orang yang pakai identitas Sekarang kan palsu. zamannya kan gitu. zamannya IT kan, IT Gitu. gitu kan. Makanya Ya mungkin masih bikin akunnya pakai verifikasi foto, verifikasi selfie, verifikasi KTP. KTP gitu, Riz. Biar formal gitu, biar ketahuan, biar kedata. Ini kita ngomongin gini nih, dia maunya ada konseling 24 jam, ada psikiater. Menurut Ujang tuh siap gak psikiater 24 jam? Ya ngapain juga 24 jam buset. Nggak, mungkin bisa, sip-sipan bisa, sip-sipan bisa, tapi kalau misalnya ada tuh di Jak Sehat ya, screening atau dokter gitu, ada yang jaga. Saya coba pernah konseling melalui pertanyaan melalui penyakit gitu ya di Jak Sehat apa Jak Mobile gitu, itu bisa gitu. Ada dokter jaganya, ada kita menanyakan, kadang bisa langsung dijawab, kadang pas malam itu bisa dijawab, bisa kadang enggak gitu. Itu kan dokter jaganya itu masih dokter umum biasanya. Iya, Kalau dokter dokter umum. jaganya spesialis ada nggak? Gua pernah pakai aplikasi dokter online, boleh sebutin nggak? Jangan, kayak jangan. Halo itu ya. Itu langsung jawab tuh dokter umumnya. Cuma beda berapa detik langsung jawab. Cuma 2 pertanyaan aja gitu. 2 pertanyaan jawab selesai. Tapi tetap aja itu mungkin buat penunjang ya. Kalau saya perhatikan itu buat penunjang. Tetap yang tadi Bujang Akik bilang, pertemuan tatap muka langsung Bener, itu paham. lebih apa ya? Jelas. Lebih Jadi tepat. ketiga paslon ini nggak menghilangkan konsultasi Iya. tatap muka, enggak. Itu Tetapi menawarkan solusi. ada ya. Cuman ada. gue solusinya itu di tiap puskesmas kecamatan Iya, itu ada paham. psikolog. Udah Oke. itu doang. Iya. Tapi ada Cuman masalahnya aja orang-orang yang penyintas aja males ke psikolog. Ada dokter. Ini ada konseling pada males. Ada dokter Nah, itu iya. memahami Ini dari di sini tiap ada pasal. konseling pada Ada. ngapain? Ada mau memahami Banyak tiap pasal. alasan. Ya kan? Iya, banyak alasan. Karena stigma juga bukan. Ya salah satunya. Ada dokter yang memahami kata itu dari tulisan ada. Oke, lanjut Itu ya. ada. Lanjut dulu. Nih, paslon 2 fokus kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja. Calon wakil gubernur Kunwada. DKI Jakarta nomor 2, Kunwardana menyebutkan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja menjadi solusi dalam menangani masalah kesehatan mental. Hal ini dijelaskan karena upah minimum provinsi atau UMP yang tidak sebanding dengan pengeluaran rumah tangga setiap bulannya, sehingga menyebabkan stres bagi warga Jakarta. Nah, ada hubungannya nggak UMP dan gaya hidup udah Bujang? Kagak. Idealnya berapa UMP di Jakarta? Nah, idealnya 5 ini di juta. Jakarta rumah gratis, ya kan kendaraan gratis sudah. Kalau UMP sih Itu sih masih tergantung dari jauh, Boris. Ya iya, UMP kita naik, bahan pokok kita naik. Selalu Ya kan? begitu. Selalu begitu. Nilai mata uangnya itu, Belum lagi iklim politiknya. nilai mata uang aja tuh misalnya setahun yang lalu dengan uang 100.000 kita bisa beli macam-macam. Tapi di tahun sekarang dengan 100.000 ternyata nggak sebanyak setahun yang lalu. Inflasi, Inflasi, ya, iya. itu juga. Nah, idealnya di UMP Jakarta berapa menurut kan saya? masalah idealnya sih intinya itu lowongan pekerjaan itu nggak ada syarat batasan umur, good looking, udah itu doang. Ya, Iya, Sama, iya. udah itu doang. itu aja. Menurut gue sih Kalau kita ngomongin UMP nih, orang aja mau kerja kayak gue 32 tahun, dianggapnya jompo. Ya, Ayo. kayak saya. Ya. Kayak saya nih, Bujang Maksimal tuh 25 28. terus gini, 25 28. maksimal 28 atau mentok-mentok 30. Iya, 30 ya. Berpengalaman 5 tahun. Iya. Gelar S1. Rata-rata gelar S1. Nah, saya cuma D3. Mentok. Iya, itu makanya Pasti gitu. Saya boro-boro pakai ngomongin orang UMP. dalam. Iya. Kalau gue sih mikirin boro-boro ngomongin UMP. No. Syarat kerja aja masuknya susah. Iya, Ngapain gue mikirin UMP? syarat dan ketentuannya Gitu masih kan. berlakunya banyak. Iya, Iya. gitu. Gitu. Saya juga terstigma Syaratnya juga. banyak. Sebenarnya stigma juga. Hmm. Waktu pas ngelamar, karena saya berkacamata, karena saya juga waktu itu belum skijo ya, bipolar itu nggak bisa masuk gitu karena Gara-gara bipolar. Gara-gara bipolar sama kacamata. gara-gara bipolar Iya. dan ada itu mata. Ya, kalau kacamata untuk pekerjaan teknis tegas berbahaya, nggak boleh. Nah, Ujang, 5 juta sebulan udah bisa hidup gak di Jakarta nih? Cukup lah. Cukup. 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 Untuk bujangan cukup. Oh, Cukup. jangan.
Kirain Ya, kalaupun punya istri, ya istrinya juga harus kerja juga. berkeluarga. Gitu. Sebenarnya sih cukup gak cukup. Cukup 5 juta. Cukup gak cukup. Harus kita syukuri gitu aja. Iya. Harus kita syukuri. Kalau kita Cuman nggak bersyukur ya Karena gue dari tahun 2013 kurang terus. pengalaman gue kerja, gue tuh belum pernah ngerasain gaji UMR. Gitu. Dari Sama. tahun 2013. Jadi bagi gue kalau gue dengar 5 juta mah itu mah cukup. Dengan Cuman gaji permasalahannya kalau udah dapat gajian nggak usah langsung beli kendaraan dulu. Iya, Ya kan itu nambah macet. Ya Itu kan? di- Baru 4 bulan udah beli motor. Jadi ibaratnya manajemen keuangannya harus dikencengin dulu ya. Iya, gitu. Manajemen keuangannya. Kalau kata Bujang jadi ngomongin macet, ya kagak macet. Baru kerja 5 bulan udah kredit. Ya kan? Nambah lagi motor. Peletor ya. Iya. Coba terus Ya, apa? Sebenarnya sih- Paham, Sebenarnya sih paham. gaji 500.000 aja ya bukan masuk besar loh. Enggak, jauh Besar. kecil. Kalau kita bersyukur. Ia juga menambahkan akan mengupayakan lapangan kerja melalui pusat komunitas di setiap RW. Kalangan Gen Z susah mencari kerja, begitu kerja upahnya tidak layak dan sering dibully. Bagaimana memudahkan lapangan kerja? Kita merencanakan di setiap RW ada pusat komunitas yang bisa membonding dan memperkuat gotong royong di sana. Betulnya. Nih pusat komunitas setiap RW. Itu kebanyakan nggak sih, Boy? Pusat komunitas setiap RW loh. Di atas RT. Nah, RW kan paling 10 RT kan. 10 RT berarti 30 kakak. Ada komunitas. Itu nggak berlebihan, menurut saya nggak berlebihan nggak? Ada Dia juga PRT, menambahkan Ada PRT, akan mengupayakan lapangan kerja. Ada PRT gimana menurut PRT? Bujaki. Nggak usah di RW lah. Jangan. Sekarang kan kebanyakan. udah ada pelatihan kerja, ya kan, di tiap provinsi. Nah, masalahnya orang-orang yang itu pelatihan kerja itu kan usianya kan macam-macam. Udah lulus, udah punya kalian, bingung lagi. Penyalurannya. Iya, mau kerja, syaratnya umurnya segini. Iya. Gue udah punya Oke, pengalaman oke, pelatihan oke, kerja. paham. Gitu. Syarat umur paham, Riz. Ini kita bisa lihat dari KPSI. KPSI satu komunitas di Di Jakarta. Jabodetabek, Jakarta, kan? Sekretariat KPSI pusatnya memang Jabodetabek. belum cukup. Belum Idealnya satu, kalau Jakarta Timur, Jakarta Barat tuh apa sih namanya? Kota administrasi. Kota Media. Kota Kota Madia, Madia. Kota Kota Madia, Madia. ya. Sebaiknya sih menurut gua ya, satu komunitas Kota Madia satu, Jakarta Timur satu, Jakarta Selatan satu, Barat satu, Pusat satu, Utara satu. Cuma skalanya harus gede. Dan tetap nanti Kayak ruang kalaupun gedungnya tuh harus besar. tetap nanti pengurusnya itu di dalamnya ada penyintas yang stabil. Ya, Misalnya sebagai ketuanya ada ODGJ yang dia mau ikutan berorganisasi dan dia stabil, ODGJ yang berdaya ya. berdaya, mandiri. diberdayakan. Sebenarnya orang kayak kita itu kan diberikan keahlian untuk berusaha. Berusaha bekerjanya. Bukan di dunia informal atau formal gitu sangat berat. Informal itu kita di dunia informal. Dunia Tapi yang- kadang juga di informal saingannya kita banyak loh. Banyak loh. Jangankan di formal, di informal sama non formal aja tuh saingannya banyak banget. Ya, Kita intinya sih lapangan kerja di Jakarta ini banyak nih kan mengupayakan lapangan kerja banyak. Banyak. Lapangan syaratnya itu udah kuncinya Iya. itu doang. Lowongan Persyaratannya tuh banyak setiap hari tuh keluar. keluar lihat Tapi syarat persyaratan usia tuh, lagi, lihat syarat Itu usia kita lagi. bisa disiasatin. Nggak bisa Bisa. kecuali lo pernah kerja dari orang dalam. Nah, itu baru disiasatin. kalau gue mah kagak pernah dari orang dalam. Gue lulus sekolah gue nggak pernah gue dari orang dalam gitu. Ya. Gue selalu ngelamar nggak pernah gue. Kalau formal kan Karena sulit di ya. Konoha ini memang selalu begitu. Ada orang dalam syarat ini bla 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 bisa masuk kayak begitu. Jangan Tapi- jangan jadi habit kalau kayak begitu. Yang digerakkan komunitas sekarang itu kan UMKM kan. UMKM gitu kan. UMKM tiap apa kelurahan itu ada UMKM-nya, Jakpreneur gitu loh nggak salah gitu kan. Jakpreneur. Jakpreneur. Ya. Ngomong epetan. Tapi kan tetap aja Jakpreneur juga Iya. persyaratan lagi, Iya. modal lagi. ODGJ ini disarankan untuk punya usaha sendiri. Nah, kalau Iya. punya usaha Belajar skill berarti harus ada modal. Modal. Ya kan? Dan Nah, modal permasalahannya udah dikasih modal gimana nih? Ya kan kita tahu sendiri, apalagi kalau yang mut-mutan. Iya. Ya kan? Udah modal udah ada barang udah mut-mutan, gue males lah dagang hari ini. Cuaca udah udah beda lagi Udah tuh. beda Kadang lagi. beda kayak orang kita ngelamar kerja deh, mohon-mohon Pak saya pengen kerja begini. Udah kerja nih seenaknya, pas udah
itu sakit kagak Itu masuk. itu faktor di luar. Bukan Di faktor luar. di luar, itu Itu manipulatif. fakta. Itu manipulatif. Itu fakta. Orangnya begitu, manipulatif tuh kenyataan suka yang- bikin kebohongan, besok kebohongan lagi, Iya. besok kebohongan lagi, begitu itu terus. memang Tapi kenyataan bujang yang aki, memang bujang aki sedang bisa informal jualan dengan jualan batu dengan itu bisa kan? Ya iya karena gue manfaatin media sosial Nah, gitu. itu kan bisa kan gitu. Maksudnya itu kalau Nah. ODGJ-nya stabil, dia bisa bermain medsos, mungkin aman. aman. Tapi ada ODGJ yang belum stabil dan dia nggak bisa main medsos. Itu gimana? Bisa Nah, jadi berarti fokusnya tuh di pengobatan dulu tuh. Pengobatan Di dulu situ. berarti itu. Pengobatan. Sebenarnya Gitu. jual jasa nggak perlu modal banyak. Nah, jasa aja bisa. Contohnya gua laptop gua cuma 2 juta. Hmm. Terus biaya wifi 300 sebulan. Gue bisa bikin logo 200.000 minimal. Jadi nggak perlu modal banyak asalkan punya skill yang hebat. Ya. Skill didapatkan dari latihan. Oke, lanjut Ya. tuh. Oke, masuk kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan, Iya. Santai, Ya, santai. silakan. kesimpulan, ketiga paslon menawarkan program yang sangat ideal untuk mengatasi masalah kesehatan mental di Jakarta. Satu saja pun sudah cukup bagi warga Jakarta, asalkan benar-benar dijalankan dan konsisten. Kita doakan saja ya, yang terbaik yang menang. Ya. Sekian. Sekian. Gunakanlah hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu, Jadi jangan para nyoblos kan? nyoblos. Tapi Gimana? rahasia. Ya. Oh, Supaya kamu mau kenalan denganku. kenalan denganku. Karya Pak Bagus Sutomo, Bagus Ketua Sutomo. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. dan juga ada buku Ingin Lebih lebih dekat dekat dengan lebih dekat dengan skizofrenia. dengan ini karya mana? Editornya tuh di bawah. Dokter. Erlangga. Dokter Erlangga. Dokteran Erlangga dengan editor Dokter. Dr. Lilik Juari dan Dr. Jimatul Karima dan Dr. Ivana Sajogo. Ya bisa Dan- diorder di Tokopedia, Shopee, Galeri KPSI. Harganya Namanya, nama berapa tokonya Galeri KPSI. Buku supaya kamu mau kenalan denganku harganya 70.000 dan buku lebih dekat dengan skizofrenia harganya 60.000. Terjangkau kan? Yang Terjangkau. Dan Ada lagi? Itu. Nih, lagi. ada lagi. Dukung KPSI dengan berdonasi ScanMe. Ingin lebih dekat dengan skizofrenia, ScanMe. Oke. Oke, dan buat teman-teman yang kita masih menunggu nih kehadiran teman-teman yang mau bergabung ke sini, silakan datang Yang mau melihat-lihat kita lagi. lagi syuting atau kita mau gabung sebagai siapa gitu. Ayo. Kita siap menerima ya kita juga teman-teman menerima ya. saran dan kritik apa Saran. temanya untuk pada Oh, berikutnya dan juga apa DM aja ke Instagram, Instagram bisa, atau komen ke- di YouTube bisa, nanti kita respon dengan baik. Oke. 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 Terakhir dari kita. Salam sehat jiwa.